Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi. Apa sih itu sasaran dari lingkup pelayanan bimbingan dan konseling? Nah, yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling sekolah menjabarkan dari tugas-tugas perkembangan peserta didik dan jenjang persekolahan tertentu dengan memperhatikan bidang-bidang bimbingan untuk jenjang persekolahan. Adapun tugas yang pertama, tugas perkembangan diantaranya mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam perannya sebagai pria atau wanita. 3. Mencapai kematangan pertumbuhan jasmani yang sehat. 4. Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir untuk melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. 5. Mencapai kematangan dalam pilihan karir. 6. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. 7. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta apresiasi seni. 9. Mencapai kematangan dalam sistem etika nilai kehidupan moral. Selanjutnya, bidang bimbingan. Bidang bimbingan diantaranya 1. Bimbingan pribadi, pemantapan dan kebiasaan serta pembangunan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemantapan pemahaman tentang potensi diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya, penetapan kemampuan mengambil keputusan dan mengarahkan diri secara mandiri sesuai dengan sistem etika, nilai kehidupan dan moral serta apresiasi seni, pemantapan dan perencanaan dan penyelenggaraan hidup serta baik secara rohani maupun jasmani termasuk perencanaan hidup berkeluarga. Selanjutnya, bimbingan sosial. Di antaranya, pemantapan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif, efisien, dan produktif, penetapan kemampuan menerima dan mengungkapkan pendapat serta berargumentasi secara dinamis dan kreatif, penetapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, di tempat latihan atau kerja, unit produksi maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat istiadat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya, pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pemantapan pemahaman tentang peraturan, kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan, serta upaya pelaksanaan secara dinamis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, orientasi tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, bimbingan belajar, yaitu penetapan sifat kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien serta produktif dan dengan sumber belajar yang lebih bervariasi dan kaya. Selanjutnya, pemantapan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya, penetapan pengusahaan materi program belajar keilmuan, teknologi, dan atau seni di sekolah menengah atas baik persiapan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Penetapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya di lingkungan sekolah dan atau alam sekitar serta masyarakat untuk pengembangan diri. Selanjutnya, orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, bimbingan karir, yaitu pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dipilih dan
dikembangkan. Selanjutnya, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Selanjutnya, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan yang baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SLTA. Selanjutnya, orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya, khusus untuk sekolah menengah kejuruan, pelatihan diri untuk keterampilan kejuruan khusus pada lembaga kerja atau instansi perusahaan industri sesuai dengan program kurikulum sekolah menengah kejuruan yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi individual, yaitu pada akhirnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki, dan sebagainya. Menurut Willerman 1979, anak kembar satu telur pun juga mempunyai perbedaan, apalagi kalau dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan andil terjadinya perbedaan individu. Yang kedua, orientasi perkembangan, yaitu pencapaian tugas perkembangan masa kanak-kanak merupakan masalah yang sangat penting bagi mereka agar berhasil pada tahap perkembangan selanjutnya atau masa remaja. Begitu pula pencapaian tugas perkembangan pada masa remaja akan mewarnai keberhasilan dalam melaksanakan tugas perkembangan masa dewasa dan seterusnya. Yang ketiga, orientasi masalah, yaitu layanan bimbingan dan konseling harus bertolak dari masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Konselor hendaknya tidak terperangkap dalam masalah-masalah lain yang tidak diperlukan oleh klien. Hal ini disebut dengan asas kekinian, artinya pembahasan masalah difokuskan pada masalah yang saat ini dirasakan oleh klien. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.